Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Tujuh murid sekolah dasar di Tulang Bawang Barat dibawa ke rumah sakit diduga akibat keracunan makanan bergizi gratis. Luasan sawah petani di pesisir barat terus berkurang akibat tergerus abrasi sungai yang kian tidak terkendali. Seorang begal motor ditangkap saat sedang membalak sopir truk di Jalan Lintas Sumatera, Lampung Selatan. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalokasikan dana hibah sebesar 60 miliar rupiah untuk pembangunan kantor Kejaksaan Tinggi Lampung. Menuai banyak kritik karena dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak masyarakat. Kritikan terbanyak muncul di media sosial. Menurut warganet, pemberian dana hibah dinilai tidak pantas sebab kondisi keuangan Pemkot Bandar Lampung sedang tidak sehat akibat defisit anggaran sebesar 276 miliar rupiah dan memiliki utang 267 miliar rupiah. Menanggapi kritikan tersebut, pihak Pemkot Bandar Lampung menyatakan pemberian dana hibah tersebut sudah sesuai aturan nomor 12 tahun 2019. Pemkot Bandar Lampung menyatakan utangnya telah lunas dan alokasi dana hibah ke Kejaksaan Tinggi Lampung tidak mengganggu pembiayaan infrastruktur yang telah direncanakan. Tapi pun itu di dalam rangka memperkuat sinergi, koordinasi, dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah kabupaten kota provinsi dapat memberikan bantuan kepada instansi vertikal. Dan itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019. Pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab di dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mendukung penyelenggaraan tugas yang dilakukan oleh instansi vertikal. Karena instansi vertikal merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam penyelenggaraan program nasional, kemudian penyelenggaraan pendidikan, pelayanan publik, dan pengawasan di berbagai sektor. Selain untuk pembangunan kantor Kejaksaan Tinggi Lampung, Pemkot Bandar Lampung menyatakan juga telah menyalurkan dana hibah untuk membiayai pembangunan sejumlah rumah sakit, pengembangan universitas negeri hingga kantor komando distrik militer. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Keberadaan warga negara asing di Lampung kian diawasi ketat. Senin siang, petugas imigrasi Lampung membentuk tim pengawasan orang asing atau Timpora. Tim tersebut akan bekerja melakukan pengawasan orang asing ilegal dan resmi, hingga upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO bermodus merekrut pekerja migran Indonesia atau TKI ilegal. Timpora beranggotakan pegawai imigrasi, polisi, tentara, petugas kejaksaan, dan para kepala desa. Berdasarkan data kantor imigrasi Lampung pada tahun 2024, Lampung tercatat menempati urutan kelima nasional penempatan PMI resmi dengan jumlah 25.000 orang. Namun di balik angka itu, masih banyak warga yang berangkat secara non-prosedural atau ilegal dan rentan jadi korban eksploitasi. Kita agar mampu untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang, di mana memang Lampung adalah salah satu lokasi atau salah satu tempat bagi banyaknya warga negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri secara non-prosedural, secara ilegal. Hal ini tentu harus kita antisipasi bersama karena memang kita harus bisa mencegah warga negara kita yang berangkat ke luar negeri secara non-prosedural dan akhirnya akan mendapatkan masalah di sana. Seperti kita ketahui misalnya di Kamboja misalnya atau di Timur Tengah, itu mereka ketika bermasalah susah bagi kami pemerintah untuk bisa membantu
ketika mereka menjadi PMI yang non-prosedural. Kegiatan pembentukan tim PORA tersebut juga dilakukan pengukuhan Desa Binaan Imigrasi dan petugas imigrasi pembina desa atau PIMPASA. Kedua desa yang ditetapkan yaitu Desa Wailayap, Kabupaten Pesawaran, dan Desa Ambarawa di Kabupaten Pringsewu. Robi Laste melaporkan dari Pesawaran. Beberapa rumah yang rusak terdampak guncangan gempa bumi magnitudo 4,5 di Kabupaten Tanggamus hingga Senin siang belum sepenuhnya selesai diperbaiki. Gempa bumi yang terjadi pada hari Jumat lalu tersebut mengakibatkan 9 rumah rusak ringan dan sedang dan 1 rumah rusak berat akibat atapnya ambruk. Untuk meringankan beban ekonomi para korban, pemerintah daerah Tanggamus memberikan bantuan biaya perbaikan rumah dan paket sembako. Bupati Tanggamus mengimbau warga tetap mewaspadai gempa susulan. Itu gempa ini nggak bisa kita hindari, gempa ini setiap tahun pasti ada, gempa suatu waktu. Nggak bisa kita prediksi bahwa ini tanggal sekian harus gempa, tahun ini si gempa nggak harus ini. Nah, oleh karenanya nanti kita pelajari bagaimana cara untuk mengantisipasi ada gempa itu, supaya rumah itu nggak seperti ini ya, roboh sekaligus. Apakah pembangunannya bagaimana? Kalau zaman dahulu di Lampung ini, rumah itu panggung bertiang. Jadi kalau dia gempa goyang aja, dia nggak rubuh, goyang. Makanya itu. Nah mungkin ini juga kita pelajari nanti seperti apa nanti ke depan. Kemarin suami saya habis meninggal, baru di hari Kamis kemarin, baru habis tahlilan, lagi ngitung dana buat isi besek buat 7 hari. Saya tuh sama cucu saya, sama anak saya berempat. Yang tidur masih 1, itu yang umur 1 tahun, Pak. Itu masih tidur. Itu anak saya begitu gerak. Anak saya tuh langsung ambil cucu saya itu, dia ketimpah punggungnya. Untung tuh nimpah anak, bukan anaknya. Saya tuh bersyukur cucu saya selamat, anak saya selamat, Pak. Soal itu saya nggak punya apa-apa, saya orang miskin, Pak, di sini. Saya pun masih numpang di sini, Pak. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Provinsi Lampung rawan terjadinya gempa bumi sebab diapit 2 lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Letak geografis Lampung juga dilalui patahan Sumatera dan 3 segmen aktif. Terdapat 4 daerah yang rawan gempa bumi di Lampung, yakni Kabupaten Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, dan Lampung Selatan. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ade Anissa, beserta tim redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.